ada istilahnya hablum minan nas. Itu juga harus baik. Jadi baik pun awak dengan Allah, rajin awak semayang, banyak awak berzakat. Tapi kalau hubungannya manusia ndak elok, ndak sempurna. Semayang rajin, tapi hari ke hari awak sakit hati orang di awak, di mulutnya, itu contoh, Pak. Yang sederhana kan? Hari ke hari kita menimbulkan kebencian, dendam kepada saudaranya, memutus silaturahim. Kalau bakaum antar mamak kemanakan, putus silaturahim. Tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, mama-mama, abang-abang, terutama nenek mak kita, mak Kati Rajo. Kemudian mungkin di belakang yang mendengar sore ini, ibu-ibu yang hadir di belakang, hadirin hadirat, para jemaah atau para anggota kaum namanya mak ya. Keluarga besar yang hadir, keluarga besar kaum Khatib Rajo. Hadirin hadirat yang tentu tidak bisa kami sabik nama, jugalah satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah tentu sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari yang penuh berkah yang mulia kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberi awak kesempatan, dapat jawab kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki atau mengayunkan tangan, hadir bersama-sama di rumah kita tentu dalam tujuan yang mulia untuk mempererat silaturahim di antara sama kita. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga telah meninggalkan dua pedoman dan akan menjadi nanti penyelamat awak bersama dari kehidupan dunia dan sementara sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Apa itu? Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang yang mendengar sore ini, kita bersama mari taruh secara istiqamah, kita betul-betul bisa menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sebagai pedoman hidup awak bersama dalam menjalani seluruh aktivitas apa juga yang kita lakukan. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum lanjut tausiah singkat awak,
Pertama tentu makasih Mak telah menghubungi kami walaupun mendadak yo Papa. Baru berapa menit. Nah, kebetulan sedang lebih santai kan. Tapi namanya mama kita memanggil wajib hadir gitu. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan bisa berkumpul bersama-sama jo istilahnya kaum Mak Kati Rajo kan. Itu saya sendiri terima kasih dan merasa bersyukur bisa menyambung silaturahim pada malam hari kok. Jadi di waktu kita yang singkat ini izinkan kami untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Tadi sudah saya bacakan ayat ini. Terus sekarang dan juga mungkin kami yakin sebagian bapak-bapak dan mak-mak yang hadir kini kok itulah hafal ataupun sering mendengar ayat kok. Itu ayat itu berbicara tentang istilahnya hablum minallah wa hablum minan nas. Kok kan istilah kok aja wadangan kok Bapak. Tapi perlu perdalam maknanya. Perlu ulang-ulang. Sebab keduanya kok paralu. Apa artinya? Kita bersama paralu terus menguatkan bagaimana hubungan dengan Allah. Bagaimana dari hari ke hari kok bahwa Allah tuh ridho dengan awak. Sampai nanti akhir kematian kita. Allah selalu ridho Bapak dan Ibu semuanya. Jangan sampai hari ini mungkin Allah ridho, tapi betul di akhir-akhir kehidupan awak kita tergolong orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi istiqamah awak, bagaimana merebut istilahnya mengambil awak keridhaan Allah tuh. Sehingga bahkan nanti ujungnya awak bisa nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab ikulah visi wak sebenarnya Bapak-bapak, Mama sadanya. Hah? Iya, Ibu sadonya, kau Ibu di belakang. Jadi kok visi awak bagaimana kita kok nanti cita-cita awak ke depan kok siapapun awak Bapak Ibu mati wak husnul khatimah. Jadi sasarannya tidak hanya dunia lah gitu. Jadi kalau boleh aja bercita-cita mungkin awak kok dapat beko sebelum meninggal kok lah ada jabatan itu, lah dapat kok mencalek kini lah bisa itu kan, atau kok kamu buat rumah tak buat rumah itu, kok anak lah demikian. Itu dunia sadanya Pak. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, cita-cita adalah bahwa nanti matinya husnul khatimah. Bahwa itu karena kematian kau tidak tahu bila datangnya Pak. Kita bersama hanya berencana yang memutuskan Allah. Dan kematianku rahasianya bisa ambil pelajaran banyak. Banyak tengok orang yang paginya kuat, masih lari-lari maraton, baca cerita aja berkencerama Jawa, rupanya mendadak dapat kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siangnya sehat, malamnya meninggalnya. Malamnya sehat, bisa kadang pagi wadanga meninggalnya. Itu banyak Bapak dan Ibu sadanya. Karena itu bahwa ambil pelajaran di sini, kita juga harus mempersiapkan diri bagaimana kita bersama kok harus siap dengan kematian. Bahwa maksudnya kita siap dengan amalan-amalan terbaik dan kondisi Allah tuh ridho dengan kita bersama. Seandainya hari kini dipanggil tiba malaikat maut tuh, kita lah siap dengan amalan-amalan terbaik awak Bapak dan Ibu sadaya. Itu yang pertama tadi. Jadi makanya menyampaikan dalam surah An-Nisa ayat 36 kok wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ikulah hablum minallah tuh. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, laksanakanlah semua perintah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan syirik, jangan sekutukan Allah. Baik yang bentuknya besar menyembah selain Allah, ataupun syirik bentuk yang lain yang kecil. Artinya kalau ketika ada perintah Allah, nomor duakan Allah, itu jangan Bapak Ibu. Ketika Allah perintahkan datang panggilan azan,
hayya 'alal shalah. Itu contohnya. Itu kan Allah yang memanggil melalui suara muadzin. Ketika Allah panggil azan, Allah masih sibuk di urusan lain, urusan duniawa, sebenarnya kita sudah menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah dianggap barangkali dosanya mengarah kepada tidak lagi fokus menghambakan diri pada Allah. Jadi yang pertama Ibu dan Bapak, mari kita perbaiki bagaimana hubungan penyembahan pengabdian kita kepada Allah tuh makin hari makin baik hendaknya. Karena abdun tuh wa'budun dan abdun. Kita adalah menyembah sebagai hambanya. Abdun itu maknanya juga hamba, atau bahasa pama yang lebih dalamnya adalah itu kok adalah budak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali menyembah kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu dan Bapak, ada istilahnya hablum minan nas. Itu juga harus baik. Jadi baik penawak dengan Allah, rajin buat sembahyang, banyak berzakat. Tapi kalau hubungannya manusia ndak elok, ndak sempurna. Sembahyang rajin, tapi hari ke hari awak sakit hati orang awak di mulutnya, itu contoh Pak. Yang sederhana kan? Hari ke hari kita menimbulkan kebencian, dendam kepada saudaranya, memutus silaturahim. Kalau bakaum antar mamak kemanakan, putus silaturahim. Ndak sempurna. Karena itulah perlu bagian yang kedua kok sesuai dengan ayat ini. Lah diurut oleh Allah. Dalam hubungan hablum minan nas itu lah diurut di Allah dari nandake sampai kanan Jawa. Ya. Itu sudah ada diurut. Mari kita lihat nah. Yang pertama dulu. Yang pertama hubungan hablum minan nas itu wabil walidaini ihsana. Konam paling dake berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi konam pertama, sebelum yang lain, orang tua yang malayanawa, ayah ibu awak. Bagi bapak ibu yang masih hidup orang tuanya itu syukur, alhamdulillah. Berarti masih ada jalan kita ke surga. Masih berpeluang besar. Ketika ayah ibu awak mungkin barangkali kinilah tua, lah gayanya kadang-kadang walaupun dia sakit, banyak butuh bantuan kita, inilah jalan ke surga kita ibu dan. Pertama kita bersyukur. Bersyukur awak karena tidak semua lagi saudara kita yang ada orang tuanya. Jadi ibu dan bapak yang masih ada ibu bapaknya, bersyukurlah alhamdulillah, inilah kesempatan. Rawatlah, berbaktilah kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Kalau butuh bantuan, datang, tolong. Kemudian kalau orang tua lah meninggal, tidak ada lagi, bacanya kita masih punya peluang berbuat baik. Contohnya ibu dan bapak, kita berbuat baik, seringlah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan di alam kuburnya lapang, diampuni dosa-dosanya. Kemudian nanti berdoa, mudah-mudahan nanti Allah jadikan kuburnya itu sebagai taman bermain surga baginya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah tadi ke orang tua. Lalu kasih lain di urut berikutnya. Wabizil kurba, karib kerabat. Siapa karib kerabat? Saudara-saudara kandung awak. Yang ada hubungan nasab. Ada hubungan darah itu yang dake. Hubungan darah di sini. Saudara kandung awak produksi laki. Nah, itu masuk di sini. Kasih lain. Kau saudara bapak awak. Ini mati-mati mak ya. Tadangannya Pak, walaupun mati-mati. Jadi, kau saudara ayah awak. Siapa maksudnya? Apa awak, pak tua awak. Itu adalah maksudnya karib kerabat. Saudara ibu awak. Siapa saudara ibu di situ adalah? Siko panggilannya mungkin
kok matuo, kok tante, kok amai, dan lain-lain. Itu bagian nasab yang harus wak jago. Itu tidak boleh putus, harus baik. Maka itulah kadang hari baik bulan baik, kita sering bersilaturahim dengan orang-orang yang tadi. Wa bizil kurba itu adalah karib kerabat yang dake itu dengan awak. Nah, terutama tadi saudara kandung, saudara ayah ibu kita, termasuklah nanti jalurnya ke bawah. Nah, termasuklah cucu kita dari anak perempuan, cucu anak laki-laki dan sebagainya. Jadi itu bagian yang harus juga kita berbuat baik. Lalu disampaikan wal jarizil junubi wal yataman. Pertama dulu wabil walidaini orang tua, wabizil kurba karib kerabat, wal yatama rupa yang ketiga. Anak yatim, ini dispesialkan. Anak yatim yang kita tahu bersama, anak yang tidak punya ayah, yang belum balik, itu rupanya kita harus berbuat baik. Nah, rupanya yang ketiga lagi, sesudah orang tua, karib kerabat awak yang dake, anak yatim. Maka jangan lupa itu bapak-bapak dan ibu semuanya, ketika ada kita berpeluang untuk berbuat baik kepada anak yatim, jangan sampai nanti lalai. Untuk penguatan itu kami sampaikan, Nabi pernah menyampaikan, sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, dan anak yatim itu senang dalamnya. Dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalam itu ada anak yatim, tapi anak yatim itu teraniaya di dalamnya. Nah, lalu wal masakin, kepada orang miskin. Ini juga disampaikan keempat orang miskin. Kita tahu juga. Nah. Kita lanjutkan saja Ibu dan Bapak. Kemudian wal jarizil kurba, adalah tetangga yang dekat. Nah, jadi tetangga dekat. Tetangga yang dekat. Bah mau ku ada kayaknya. Ini saya sampaikan dalam sebuah hadis. Ketika Rasul ditanya, awak punya hadiah cie? Tetangga awak do muko, belakang, kiri, kanan. Nanma yang paling dake ya Rasulullah, mau jisian yang paling dake tetangga awak tu. Yang mah dikatakan ke tetangga dake. Maka Nabi mengajarkan tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang ma pintu rumahnya paling dake je pintu rumahmu yang keluar. Kalau rumah mak ya, wa ukua kamuko kida kanan, pintu muko rumah nama nam paling dake, itulah yang paling berhak mendapatkan satu hadiah itu. Jadi kau nampak dulu. Apa hikmahnya Ibu Bapak? Awak harus berbuat baik dengan tetangga kita yang dake. Sayo sakatoa, saya samudia, saling tolong menolong, karena nyampang buruk basobo, ikolah yang kan dulu tahu. Sakit malam hari, dan mungkin waktu telepon saudara awak di rantau doh. Yang kan menolong pertama adalah tetangga yang dekat. Inilah wal jadi sekalian adalah wal jari kurba adalah tetangga yang dekat. Karena itu mari kita tetap saling menjaga, jangan sampai putus atau terganggu hubungan satu orang awak dengan tetangga awak sama dekat. Kemudian wal jarizil junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Nah, baru teman sejawat. Kawan sama sekolah, alumni, kawan sakantua, kawan sama mainan. Nah, mungkin ini masuklah persaudaraan kita dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi tadi diurut nih. Ulang balik. Orang tua, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat. Kemudian orang dalam perjalanan. Jadi 8 sadonya. Jadi 8. Itulah diurut iko harus nini hablum minan nas, hubungan yang harus baik. Jo yang 8 kategori itu. Bahwa menilainya itulah. Nah, maka mari karena kita hadir malam adalah bagian daripada kaum. Nah, mama kita kaum kati rajo istilahnya, iko harus eratkan persaudaraanku. Bersatu, jangan sampai nanti ada istilahnya putus silaturahim. Kalau putus silaturahim, rugi kadang kita bersama. Karena Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa tidak halal surga itu bagi orang yang memutus silaturahim.
La yadkhulul jannata qati'un. Tidaklah halal surga itu bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi yang memutus. Jadi makna silaturahim itu apa semuanya? Menyambung. Apa mana menyambung? Seandainya ada orang putus silaturahim ke awak, ndak nyusapo awak, awak yang menyambung. Ya Pak ya. Jadi mana silaturahim itu kan nggak pahami kalau hari raya kan tiba ke rumahnya, beko tiba ke rumahnya awak balik, saling kunjungannya itu iya juga. Tapi yang memana silaturahim itu menyambung tuh dia yang duluan menyambung yang putus. Contoh ndak disapu adek kemana kan awak dah. Awak menyapu dulu ke mama. Atau sebaliknya. Kalau ada persoalan tetangga sebelah ndak ditegurnya awak dah. Kita yang menyambung silaturahim itu. Ini namanya silaturahim itu yang paling mulia. Sia yang duluan menyapu. Ya mak ya. Jadi ndak ada istilahnya tiada maaf bagimu di sikodang. Jelas lama contohnya kok ngecek. Hanya ketek baru awak lah kan dulu minta maaf ya ndak ada. Jadi dalam konsep mana silaturahim itu kurang berlaku. Yang paling mulia adalah yang mendahului. Ketika orang lain mungkin tidak mau memberi kepada dia, dia memberi kepada orang lain. Inilah maknanya. Jadi membalas sesuatu yang kurang berkenan dengan hal yang lebih baik. Inilah orang-orang yang beriman. Jadi ditutup ayat ini dengan oleh Allah, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi orang-orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah itu hakikatnya adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau menjaga, yang tidak butuh orang lain, merasa dia hebat, dia bisa seorang ini kok, tidak perlu bantu orang lain, itu mukhtalan fakhura. Sombong lagi membanggakan diri. Itu Allah tidak suka. La yuhibbu. Innallaha la yuhibbu. Allah tidak suka doh dengan orang yang merasa menyombongkan dirinya. Fakhura lagi membanggakan dirinya. Jadi membanggakan diri Allah tidak suka. Maksudnya membanggakan adalah orang yang membanggakan mungkin hartanya, membanggakan pangkat jabatannya, membanggakan dunianya, pokoknya membangga-bangga lah. Itu Allah tidak suka dah. Lalu Bapak Ibu dapat, marilah menjadi orang-orang yang lawan semua apa? Rendah hati, tawadu. Karena kita ini lemah, kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang perlu mungkin wak semangat dari mak, ayo harato mungkin wak banggakan kehabisan donya, pangkat jabatan habis. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Marilah kita harus berendah hati wak kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, membanggakan diri. Tidak ada yang perlu kita banggakan diri, maka terus kita bertawadu, rendah hati dengan kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan sifat yang menyombongkan diri itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin bapak-bapak, mama-mama, ibu di belakang mungkin terdengar suaraku yang dapat kami sampaikan dengan harapan tentunya ayat An-Nisa 36 pesannya adalah mari perkuat hubungan hablum minallah dengan Allah baik, artinya perintah Allah tuak kerajuan yang dilarang tuak hentikan, dakwah kerajuan wak jauhi. Jadi baik dengan Allah. Yang kedua juga baik dengan manusia. Itu keduanya harus sejalan. Kalaupun kepada manusia elo awak, ya manusia sabana elo, menyapu, saling memberi, tapi ke Allah awak durhaka ndak dijawab pas dah. Contohnya. Ke orang lain elo, tapi semayang ndak ada mak itu contohnya kan ndak pas kan? Jadi harus sejalan. Jadi mudah-mudahan ini pesannya. Mudah-mudahan di akhir kehidupan waktu Bapak dan Ibu kita menjadi orang-orang istiqomah, baik dalam menjalankan perintah Allah dan juga baik menjaga hubungan silaturahim dengan manusia lain. Inilah mungkin pesan yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan perbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.